Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Alhamdulillah wa syukurillah nikmat iman wal Islam. Hari ini kita kembali berjumpa di Ikhlas Studio Jambi dalam rangka menyampaikan dakwah multimedia, dan pada kali ini kita akan mengambil tema tentang 10 nasihat Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran kepada anaknya. Dan ini menjadi nasihat kepada kita semuanya, karena nasihat ini dituliskan di dalam Al-Quran surat Luqman. Ada 10 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Luqmanul Hakim menegaskan kepada anaknya sebuah nasihat yang paling utama, yakni ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Luqmanul Hakim mengingatkan bahwa syirik adalah kezoliman yang terbesar dan akan dibalas oleh Allah. Dan syirik merupakan sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali bertaubat. Maka kepada kita semuanya, jangan sampai kita dan anak-anak keturunan kita atau cucu-cucu kita melaksanakan dosa syirik. Karena dosa syirik ini tidak ada ampun dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Allah mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dan syirik ini amatlah halus dan amatlah menjadi perhatian khusus kita. Karena orang yang melakukan syirik itu tanpa terasa, dan kadang dia terlena bahwa dia sudah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bisa menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya, dengan pekerjaannya, dengan atasannya, atau dengan yang lainnya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik di dalam kehidupan ini. Apabila di hati kita ada selain Allah, apabila tujuan kita selain daripada Allah, itulah yang dikatakan dengan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang kedua, agar berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua karena mereka telah berjuang dalam mengandung kita, melahirkan kita, dan juga menyapih kita serta mendidik kita sampai kita dewasa. Sampai kita menjadi orang yang mengetahui tentang kebenaran dan tentang Islam ini. Dan karena apa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua? Dan di dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena apa? Beratnya seorang ibu untuk mengandung kita, melahirkan kita, dan menyapih kita. 3 keadaan ini dinilai oleh Allah sebagai amalannya sebanding dengan orang yang berjihad fisabilillah. Nah, bagaimana wujud kita berbakti kepada orang tua tadi? Yakni dengan memberikan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan kepada orang tua. Apabila kita mau dimuliakan Allah, maka jadikanlah orang tua bisa kita muliakan bagaikan raja. Jangan orang tua kita sudah tua, bahkan kita suruh dia menjadi budak di rumah kita. Inilah kesalahan dan kebanyakan yang dilakukan oleh manusia. Durhaka kepada orang tua. Jadi Allah pun mengingatkan kita di dalam Al-Quran, tidak boleh berkata karena satu kata saja kita menyanggah daripada
keinginan orang tua, membuat orang tua kita hatinya sakit, bahkan meneteskan air mata, maka kita tidak akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, menyadari bahwa pengawasan Allah itu sangat komplit atau sangat menyeluruh. Allah mengetahui segala perbuatan sekecil apapun itu dan akan memberi balasan yang setimpal. Walaupun kita berbuat baik sebesar zarah, Allah akan balas. Dan walaupun kita berbuat keburukan sebesar zarah, Allah juga akan balas. Maka pengawasan dari Allah itu melalui pengawasan malaikat itu sangatlah komplit sekali. Lebih dari CCTV yang ada kita lihat hari ini. Apabila di suatu tempat itu ada CCTV, maka semua aktivitas yang ada di situ terekam 24 jam. Dan kalau CCTV Allah ini bisa merekam yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa yang ada di dalam hati kita, Allah juga tahu. Maka berhati-hatilah kita bahwa kehidupan kita ini sangat diawasi dan dikontrol oleh Allah 24 jam. Tidak pernah tidur dan tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Saudara pemirsa, yang keempat, nasihat Luqman kepada anaknya agar apa? Mendirikan sholat. Aqimis sholat. Ini adalah penegakan agama dalam bentuk ibadah yang penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena sholat itu merupakan mi'rajul ummah. Sholat itu adalah hubungan khusus antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah. Dan sholat itu adalah apa? Upaya cara kita untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan perhatian Allah. Dan sholat itu dikatakan tiang agama. Apabila kita meruntuhkan sholat atau melalaikan sholat, mengabaikan sholat, maka rusaklah kehidupan kita semuanya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita, diawali dengan memperbaiki sholat kita. Kemudian yang kelima, nasihat Luqman kepada anaknya, menyuruh untuk berbuat baik, amar ma'ruf. Menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan hal-hal yang positif. Jadi, melakukan amal ma'ruf ini merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran, dan itu menjadi nasihat yang paling penting yang harus kita lakukan. Mulai dari berniat baik, bangun tidur kita sudah berniat baik, dan berbuat baik kepada siapa saja, dengan siapa saja. Untuk berbuat baik ini kita jangan menunggu-nunggu. Dalam kata istilah, menunggu kaya baru bersedekah, menunggu lapang baru beribadah. Ini tidak bisa. Berbuat baik itu kapan saja dan di mana saja dan dalam situasi apa saja. Paling tidak yang semampu dan sebisa kita lakukan. Contohnya tersenyum, memberikan orang kemudahan apabila kita di jalan, kita menyuruh orang lebih dahulu, menghormati orang tua, itu adalah berbuat baik. Nah, jadi berbuat baik ini harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan anak-anak kita. Karena apa? Yang harus kita contoh seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Apa yang orang lakukan dengan kita, keburukan, kezoliman, fitnah, dan cela atau caci maki yang orang berikan kepada kita, harus kita berikan balas dengan kebaikan. Inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul kepada kita yang tertulis di dalam Quran. Idfa bilati iya ahsan. Tolaklah kejahatan, keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian yang keenam, nasihat Luqman kepada anaknya untuk mencegah berbuat mungkar atau nahi mungkar. Mencegah dan melarang orang lain dari perbuatan yang buruk atau maksiat. Ini harus kita lakukan semampu kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan
power, kekuatan yang ada pada diri kita. Apabila kita tidak mampu, maka cegahlah kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan lisan kita, ucapan kita, atau nasihat kita. Apabila kita tidak mampu juga dengan lisan, maka cukuplah kita berdiam dan tidak mengikuti perbuatan tersebut dan lari dari perbuatan tersebut. Itulah serendah-rendahnya iman. Maka hari ini ketika kita melihat sebuah kemungkaran, berupayalah semaksimal mungkin kita lakukan pencegahannya dengan semampu kita. Apabila kemungkaran itu kita lihat kepada anak kita, kita pasti mampu melakukannya dengan power kekuatan kita sebagai orang tua. Dan kalau itu kita lihat kemungkaran ada terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, ya lakukanlah dengan lisan kita ataupun kita berupaya menasehatinya. Apabila sudah kita nasihati, berlepas tanganlah kita terhadap kemungkaran itu dan kita larilah dari kemaksiatan tersebut. Yang ketujuh, nasihat Luqman kepada anaknya agar kita disuruh bersabar. Bersabar atas cobaan, menunjukkan kesabaran ketika menghadapi musibah dan kesulitan hidup. Sabar ini mudah diucap, tapi sulit untuk dilakukan. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Orang mudah untuk berkata dan mengucapkan sabar, tapi sulit apabila ujian dan musibah menimpa dirinya. Maka yang dikatakan orang sabar itu adalah apabila dia ditimpa ujian, ditimpa kemalangan, ditimpa masalah, ditimpa sakit, maka dia tetap bersabar. Nah, itulah telah teruji kesabarannya. Boleh kita mencontoh kesabaran Nabi Ayub yang telah diuji berbagai macam ujian dengan dihilangkan semua harta bendanya, dia tetap bersabar, tetap beribadah kepada Allah. Diwafatkan semua anak-anaknya, dia tetap bersabar dan juga tetap kepada Allah. Maka kesabarannya luar biasa. Ditimpa sakit yang tidak pernah ditimpa kepada yang lainnya, sampai tubuhnya berulat kepalanya, dan dia tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ujian sakit, kemalangan, dan juga dikurangkan dari harta benda. Nah, kemudian yang kedelapan, nasihat Luqman kepada anaknya agar kita apa? Tidak sombong. Jadilah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Bersikap rendah hati, tidak angkuh dan tidak membanggakan diri di hadapan manusia. Karena sombong ini merupakan pakaian Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan, sombong itu pakaianku, yang berhak sombong hanya Allah. Maka siapa yang menyombongkan diri berarti menjadi musuh Allah, menantang Allah. Nah, sombong ini perbuatan iblis. Karena iblis yang pertama kali memiliki sifat aba wastakbar, angkuh dan sombong, merasa lebih baik daripada yang lain. Dan iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, maka aku lebih baik. Itulah kesombongan iblis. Nah, jadi marilah kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada yang lainnya atau daripada orang lain. Dan kita selalulah tawadu, merendah diri kepada Allah dan di hadapan semua makhluk. Jangan berbangga diri, menyombongkan diri, mengatakan kita lebih baik dari yang lain. Kemudian yang kesembilan, nasihat Luqman kepada anaknya agar kita berjalan dengan sederhana. Berjalan dengan langkah yang sewajarnya, tidak terburu-buru atau lembut sebagai tanda kerendahan hati. Nah, maksudnya apa? Baik kita berjalan secara real atau secara fisik kita, ataupun kita menjalani kehidupan ini, bersikaplah sederhana. Artinya apa? Tidak boleh membangga-banggakan diri atau menunjukkan diri atau memaksakan diri. Kalau kita berjalan, ikutilah apa yang sudah
dinyatakan di dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul, berjalanlah dengan sikap sederhana. Berjalanlah dengan sikap kehambaan, dengan tawadu, dengan rendah hati, dan sewajarnya. Yang terakhir, yang ke-10, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, agar kita apa? Melunakkan suara. Berbicara dengan suara yang sopan dan tidak kasar. Karena suara yang keras dan buruk menyerupai suara keledai. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat juga dikatakan, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara Rasul yang akan menghapus semua amalan-amalan kita. Atau wa'adallah a'malahum. Akhirnya apa? Amalan-amalan kita hapus karena kita selalu meninggikan suara. Apalagi di hadapan orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi di hadapan orang yang lebih berilmu kepada kita. Jadi, nasihat Luqmanul Hakim yang ke-10, agar kita melunakkan suara kita, merendahkan suara kita, bersikaplah sewajarnya, dan kita harus tahu dengan siapa dan kepada siapa kita berbicara. Nah, itulah 10 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan menjadi nasihat kita kepada anak kita dan nasihat kita dari orang tua kita, karena kita sudah membaca Al-Quran dan mendengarkan nasihat ini, dan semuanya tertulis di dalam Al-Quran, dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi dan para wali, orang-orang soleh, dan inilah yang harus kita ikuti agar kita bisa selamat di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran ini semata-mata sebagai pedoman kita, petunjuk kita, dan rahmat kita, sebagai bukti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.